Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Oke? Nah, pertemuan kali ini kita kembali belajar bahasa daerah Makassar. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar materi terkait paruntu kana. Jadi kalian sudah pasti tahu bahwa salah satu jenis puisi lama dalam sastra Makassar itulah paruntu kana. Jadi menurut Basang pada tahun 1998, katanya paruntu kana itu adalah kalimat, klausa, frasa atau kelompok kata atau kata yang mengandung makna kias, sindiran, nasihat atau perbandingan. Paruntu kana dalam sastra Makassar ini dapat disamakan dengan pribahasa, di mana pribahasa itu adalah kalimat atau penggalan kalimat yang mempunyai bentuk, fungsi, dan makna dalam masyarakat. Biasanya pribahasa ini bersifat turun-menurun dan dipergunakan sebagai penghias karangan atau percakapan. Nah, adapun macam-macam pribahasa atau paruntu kana ini ada 6. Yang pertama ada bidal, yang kedua ada pepatah, yang ketiga ada perumpamaan, yang keempat ada ibarat, yang kelima ada pameo, dan yang keenam ada ungkapan. Namun khusus pertemuan ini kita akan membahas 3 macam pribahasa atau paruntu kana. 3 lainnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bidal, pepatah, dan perumpamaan. Langsung saja. Jadi yang pertama yaitu bidal. Jadi bidal adalah peribahasa yang berupa kalimat tidak lengkap dan berisi nasihat atau pengajaran. Nah, sebagai contoh misalkan antulilaya tena bukunna, yang artinya lidah itu tak bertulang. Karena bidal ini berisi nasihat atau pengajaran, jadi maksud dari lidah itu tak bertulang yaitu ucapan seseorang yang tidak ia tepati, atau biasa kita sebut dengan lidah tidak bertulang itu adalah orang yang berbohong. Oke, yang kedua yaitu pepatah. Jadi pepatah itu adalah peribahasa yang terjadi dalam kalimat tidak lengkap, berisi hal-hal umum dan tidak berisi nasihat. Sebagai contoh yaitu sisalai buluna na tingkokokna, yang artinya berbeda bulu dengan kokoknya. Jadi karena ini pepatah ini tidak mengandung nasihat atau cuman berisi hal-hal yang umum saja. Tidak seperti bidal tadi, bidal itu mempunyai makna. Selanjutnya yaitu perumpamaan. Jadi perumpamaan itu adalah peribahasa yang berisi perbandingan, terjadi dari maksud yang tidak diungkapkan dan perbandingan yang diungkapkan. Jadi misalnya yaitu kamai rapo nipue rua, yang artinya seperti pinang dibelah dua. Jadi pepatah atau perumpamaan ini kita biasanya dengar di kehidupan sehari-hari kita. Itu seperti pinang dibelah dua, yang artinya 2 hal atau 2 orang yang sangat mirip satu sama lain. Jadi kita telah membahas 3 tadi, yaitu bidal, pepatah, dan perumpamaan. Selanjutnya mari kita lihat latihan atau papaka biasa yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, silahkan kalian tuliskan apa yang dimaksud dengan paruntu kana yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, kalian tulis lagi apa yang dimaksud dengan peribahasa, apa yang dimaksud dengan bidal,
apa yang dimaksud dengan pepatah, dan apa yang dimaksud dengan perumpamaan. Jadi ini semua keempat peribahasa bidal, pepatah, dan perumpamaan ini telah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu silahkan kalian tuliskan satu contoh paruntukana terkait bidal, pepatah, dan perumpamaan. Jadi latihan ini cukup jelas ya, silahkan kalian kerjakan. Selamat mengerjakan. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.